Video ini disponsori oleh DU Defense, proteksi paling praktis. ונכנסנו לחצרות, וכל חצר היה 50 איש, 40 איש. 50, 40? כן, כן, בתוכם חצרות, אבל הם פחדו, לבד הם לא יכלו, אז התקבצו בתוך חצרות כאלה. Ada satu berkas laporan Israel di arsip rahasia mereka yang selalu disensor oleh pihak militer sejak tahun 1948. Dan sejak tahun 1985, entah kenapa permintaan sensor itu terus diperpanjang sampai 5 kali. אתה יכול לקחת את הקלטות ולשמוע אותן, אבל אם אתה רוצה לעשות מזה סרט, תיזהר, כי ירדפו אותך כמו שרדפו אותי. Ternyata, di dalam berkas rahasia itu, terdapat laporan IDF tentang sebuah operasi militer mereka terhadap suatu desa kecil di tahun 1948. My uncles, they were shooting at them, and I was there, loading the gun for them and shooting. Tapi pada saat itu, gak ada yang nyangka kalau dosa yang diperbuat oleh Israel di desa kecil itu akan berubah menjadi konflik terbesar antara Israel dan dunia Arab. Jadi apa sih yang terjadi di desa kecil ini yang dirahasiakan Israel sampai segitunya? Bersama gue Gary, let's get into the mystery. Kalau lu sempat dengar tentang sejarahnya konflik Palestina-Israel, ada satu titik di sejarah itu yang sering diceritakan kurang lengkap, yaitu momen terbentuknya negara Israel pada Mei 1948 melalui perjanjian PBB. ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. Setelah itu, sering diceritakan tiba-tiba banyak penduduk Arab Palestina yang ingin mengungsi untuk keluar dari daerah kekuasaan Israel ke negara Arab sekitarnya. Dan diceritakan juga karena tidak terima dengan krisis pengungsi, dunia Arab pun lalu menyatakan perang terhadap Israel secara bersamaan. As in India, transfer of power in Palestine will bring bloodshed. 2 states have been born. For the Holy Land, the immediate future would not bring peace. Tapi yang lu harus tahu, sejarah nggak lengkap ini sering diceritakan oleh media barat atau Israel agar bisa memberi narasi bahwa dunia Arab lah yang tidak menghormati perjanjian PBB. Tapi sebenarnya di tengah konflik itu ada satu kejadian yang Israel tidak ingin ceritakan, yang merupakan alasan utama kenapa banyak penduduk Arab terpaksa mengungsi dan dunia Arab menjadi tersulut dan menyatakan perang ke Israel. Sebuah halaman yang hilang dari sejarah bernama Kejadian Berdarah Desa Deir Yassin. אני אגיד לך, כמעט בכיתי מרוב תדהמה על מה שראיתי. מה זה? מי ראה אז עשרות הרוגים? נשים וילדים. Jadi, Deir Yassin adalah suatu desa Arab yang damai berada di Yerusalem Barat, yang penduduknya memiliki perjanjian damai dengan desa Yahudi di sekitarnya. Bahkan dilaporkan, saking damainya, saat pihak perlawanan Arab menyuruh Deir Yassin untuk membantu mereka dalam melawan pihak Yahudi, Deir Yassin dilaporkan menolak dan malah mengusir mereka. Buat yang belum tahu, di tahun 1948, wilayah Palestina sedang dalam proses pemindahan kekuasaan dari kerajaan Inggris ke penduduk Yahudi dan Arab melalui yang namanya UN Partition Plan atau Rencana Partisi PBB. Saat itu, pihak Yahudi atau Israel yang lebih banyak diuntungkan menerima rencana ini. Tapi berbeda dengan pihak Arab yang merasa disalahi dan dengan keras menolak dan memberi perlawanan bersenjata. Jadi, terus setelah itu, banyak perang sipil antara militan Yahudi dan Arab yang sampai memakan ribuan korban jiwa. Tapi apa yang terjadi di Deir Yassin? Banyak saksi mengatakan bahwa itu adalah kekejian dengan tingkat yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. שהאצ"ל עברו מבית לבית, ואיפה שהערבים לא ברחו, הם דאגו לזה שהם יעברו לעולם הבא. חארות, אז הם עשו שם טבח. Gimana enggak? Setelah operasi militer berakhir, di sore hari, hampir semua rumah di desa itu terlihat bersimbah air merah dari penghuni desa itu. Orang tua, wanita, sampai
tidak terkecuali. שאני ניסיתי לארגן לי אותו במחשבה אחרי המלחמה. אני שאלתי את עצמי שגמרתי את המלחמה, איך אתה תצא אחרי זה ולמצוא בן אדם נורמלי? Tapi apa sih yang bisa membuat Israel bertindak sekejam itu? Mari kita lihat 5 sejarah cepat dulu buat konteksnya. Oke, 1. Dulu seluruh daerah Palestina adalah kekuasaan kerajaan Turki Ottoman. 2. Di Perang Dunia ke-1, Inggris berhasil merebut daerah Palestina dengan bantuan penduduk Yahudi dan Arab di Palestina. 3. Sebagai hadiahnya, Inggris berjanji untuk membagi daerah Palestina ke orang Arab di tahun 1916. Tapi, tiba-tiba di tahun 1917, Inggris berubah pikiran dan malah berniat membagikannya ke orang Yahudi. Tentu aja banyak konflik mematikan terjadi gara-gara itu. Sampai di tahun 1948, di mana Inggris pun terpaksa mundur dari daerah Palestina dan menyerahkan proses pembagian daerah tersebut ke PBB atau UN. 5. PBB pun membagi daerah Palestina menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah orang Yahudi yang nantinya akan menjadi negara Israel, wilayah orang Arab, dan wilayah internasional Yerusalem. Rencana inilah yang disebut dengan UN Partition Plan atau Rencana Partisi PBB. The General Assembly of the United Nations has made its decision on Palestine. The map shows what partition means. The Jewish state colored light, the Arab state dark, Jaffa to go to the Arabs, Jerusalem internationalized. Ada alasan penting juga kenapa pihak Arab melawan keras rencana PBB. Itu dikarenakan pihak Arab telah memenangkan wilayah untuk Inggris lebih banyak dari pihak Yahudi, di mana bukan hanya daerah Palestina aja yang mereka menangkan, tapi hampir setengah dari total wilayah Timur Tengah. Ditambah lagi, pada saat itu orang Yahudi masih dianggap sebagai pendatang baru dan imigran. Jadi, melihat respon keras penduduk Arab yang menolak rencana partisi PBB saat itu, pihak Israel pun meluncurkan rencana militer yang disebut dengan Plan Dalet atau Plan D, yang tujuannya 2. 1. Menguasai wilayah Yahudi yang ditetapkan oleh PBB dengan kekuatan keras militer, dan 2. Secara bersamaan mengusir semua penduduk Arab yang melawan. הייתה בתקופה שבן גוריון אז אמר שצריכים לעשות הכל שהערבים יברחו מהגליל. Dan di dalam Plan D itulah terdapat suatu operasi militer dari pihak Israel yang berubah menjadi dosa besar Israel yang pertama, yaitu penyerangan Deir Yassin. We saw one night, the night before, movement of lights, armored trucks moving around. That's why we knew that something is going to happen to our village. Saat itu sebenarnya pihak militer Israel yang resmi, yaitu Haganah, sekarang IDF, ingin menempuh jalur yang lebih damai untuk mengamankan Deir Yassin oleh karena perjanjian damai mereka. Tapi datang 2 kelompok militan Yahudi di luar Haganah yang menganut ideologi Zionis ekstrem, yaitu Irgun dan Lehi, yang saat itu mereka mempunyai sudut pandang untuk memusnahkan Deir Yassin dengan alasan sebagai taktik menakuti dengan tujuan agar penduduk Arab lainnya akan takut dan melarikan diri dari Palestina. Jadi Irgun dan Lehi ini lalu membuat laporan palsu ke Haganah. Mereka menulis bahwa mulai ada tanda pemberontakan dari Deir Yassin dan mereka meminta persetujuan untuk menyerang desa tersebut. Dan tentu saja pihak Haganah menolak permintaan Irgun Lehi tersebut dan menyarankan mereka untuk menduduki ketimbang memusnahkan Deir Yassin. Komandan Irgun dan Lehi pun terpaksa menyetujui dan mulai merubah perintahnya ke pasukan mereka. Tapi di tanggal 9 April 1948, sewaktu hari penyerangan tiba, hal yang paling buruk terjadi. Pasukan Irgun dan Lehi yang ternyata banyak terdiri dari anak remaja, mereka semua belum punya pengalaman berperang sama sekali.
Sehingga mereka lalu termakan emosi dan berujung menyerang membabi buta, yang akhirnya menghilangkan nyawa seluruh penduduk desa itu yang tidak bisa lari, dengan detail yang sangat mengerikan. כשאני הגעתי לדיר יאסין, דבר ראשון שראיתי, עד היום לא אשכח את זה, היה שם עץ גדול והיה קשור אליו, וכתוב, בחור ערבי, והעץ הזה היה אחרי שריפה, צרפו. Dan bahkan dilaporkan ada beberapa penghuni desa Deir Yassin yang sudah menyerah aja, malah diangkut di truk hanya untuk diparadekan di jalanan sambil diludahi, dan setelah itu dikembalikan ke Deir Yassin untuk dihukum. שתי משאיות נדמה לי. כשיכורי ניצחון, אז הסתובבנו איתם קצת בעיר, ברחובות ירושלים. היו מחיאות כפיים, חשבו שהנה, אנחנו תפסנו כאן, בסך הכל היו נשים וילדים. Gak cuma itu, setelah Deir Yassin terjadi juga 4 kejadian fatal untuk dunia Arab yang sering disebut dengan julukan Nakba. Tapi sebelum itu gue cuma mau bilang, kalau hari ini gue nggak akan ngiklan kayak biasanya, karena gue dan Dio Defense akan berdonasi buat bantuan krisis pengungsi di jalur Gaza yang lagi memasuki musim dingin. Kita berdonasi lewat Basnas Indonesia yang baru punya program untuk kasih selimut, makanan hangat, air bersih, dan lain-lain untuk mengantisipasi suhu Palestina yang kadang bisa hampir nyentuh 0 derajat. احنا مش قادرين ندبر امورنا هنا الوضع صعب في الحياه والمسكن وداخلين على شتاء هنتبهدل. Jadi kalau kalian mau ikutan bantu, gue akan kasih link program Basnasnya di deskripsi. Dan kalau kalian tonton video ini sampai akhir, berarti kalian juga akan double bantuin program mereka. Karena sebagian dari AdSense dan 100% komisi dari penjualan link Dio Defense gue akan gue kasih semua ke program Basnas ini. Jadi bantuin gue buat cek Dio Defense, sebuah deodoran spray tipe baru yang praktis, di mana zat aktif ampuhnya nggak berwarna dan nggak bikin baju kuning, sehingga kalian bisa bebas beraktivitas setiap hari. Karena Dio Defense, proteksi paling praktis. يوم حزين يوم نكبة حزين لإلنا لليوم إحنا نتمنى إن نرجع لإلنا مفاتيح بيوتنا مع أمياتنا مع جداتنا. Jadi, setiap tanggal 15 Mei, ribuan orang Israel turun ke jalan ramai-ramai untuk merayakan hari kemerdekaan negara mereka. Tapi, di hari yang sama, ribuan orang Arab Palestina juga ramai-ramai turun ke jalan, tapi untuk memperingati hari Nakba atau hari malapetaka mereka. Apa sih yang membuat dua dunia yang berbeda ini di hari yang sama? Kita harus kembali ke 4 kejadian fatal setelah Deir Yassin. 1. Setelah mendengar apa yang terjadi di Deir Yassin, karena takut hal yang sama akan menimpa keluarga mereka, sekitar 750.000 penduduk Arab setempat terpaksa mengungsi. 2. Melihat aksi keji di Deir Yassin dan juga efeknya, pada tanggal 15 Mei 1948, negara Arab sekitar pun akhirnya memutuskan untuk bersatu dan menyatakan perang terhadap Israel secara bersamaan, tepat di hari lahirnya negara Israel. 3. Tapi sayangnya, koalisi Arab tersebut berujung kalah 10 bulan kemudian. Itu semua dikarenakan oleh banyak konflik internal di dalam koalisi itu. 4. Israel pun di akhir perang itu malah berujung memenangkan banyak wilayah Palestina, lebih dari yang direncanakan oleh PBB. Dan itu menjadi alasan utama kenapa wilayah Palestina sampai sekarang ini terbagi jadi 2, yaitu Palestina tepi barat dan Palestina jalur Gaza. Catatan, saat itu belum ada yang namanya pemerintahan Palestina yang resmi. Jadinya, tepi barat dan jalur Gaza masih di bawah kekuasaan negara Arab, yaitu Jordan dan Mesir. Premier Ben Gurion warned that Israel reserved freedom of action should the Egyptians return to Gaza. Following the departure of Israeli troops, Arab mobs staged large-scale demonstrations demanding the immediate return of Egyptian rule. Jadi 4 kejadian inilah yang sering disebut oleh orang Arab Palestina sebagai Nakba atau Hari Malapetaka, di mana ratusan ribu hingga jutaan orang Arab Palestina
terpaksa mengungsi dari kampung halamannya sendiri dan tidak bisa kembali gara-gara lahirnya negara Israel. Karena setelah Nakba, tensi dunia Arab Israel makin memanas yang berujung memicu ratusan konflik lainnya di wilayah itu. Hingga di tahun 1967, di mana Israel melancarkan sebuah serangan dadakan yang telak ke dunia Arab. Yang di mana di akhir serangan itu, Israel berujung menguasai dan menduduki Palestina tepi barat dan jalur Gaza sampai sekarang ini. Dan semenjak itu, setelah 20 tahun hidup di dalam okupasi yang cukup ekstrim, di 1987 terlahirlah satu organisasi yang merubah konflik ini untuk selamanya. Sebuah organisasi bernama Hamas. Hamas is a brutal terrorist organization. 31 American citizens by the terrorist group Hamas. الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس. Yang gue bakal bahas di episode selanjutnya. Thank you udah nonton sampai akhir. Tonton juga video gue yang lain. Dan jangan lupa untuk tetap mendukung kemanusiaan.